Bicara tentang kerja, kalau di kita ada nggak orang yang mau kerja banting tulang tiap hari, tiap minggu, tapi nggak pernah mau digaji, nggak dapat gaji. Ada yang mau nggak digituin? Nggak ada yang mau ya. Kita sepakat ini nggak ada yang mau. Jangan sampai juga terjadi kepada kita. Kita capek-capek ibadah, capek-capek sholat, sujud, capek-capek sodako, capek-capek puasa, tapi kita nggak pernah dapetin apa-apa. Ini banyak terjadi. Di dunia kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau kita udah meninggal, ini repot. Karena nggak ada tempat lagi buat kita beramal kecuali di dunia doang. Ini adalah efek ria namanya. Dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah sudah menjelaskan, Allah berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah sampailah berita kepadamu tentang hari kiamat, kata Allah. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tunduk terhina. Tunduk terhina. Bingung. Orang-orang udah meninggal ya di hari kiamat, tunduk semuanya. Amilatun nasibah. Mereka beramal luar biasa, capek beramal, sholatnya, sholat malamnya, sodakohnya, entah itu silaturahminya terus dikerjain mereka dengan sangat lelah. Taslan naron hamiyah. Tapi mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Bayangin, orang udah beribadah dengan capek, tapi mereka masuk neraka. Ngeri nggak? Ngeri banget. Dan ini kekhawatiran buat kita juga. Aneh. Dan untuk kalau khawatir, kita harus khawatir. Karena apa? Ibadah kita mungkin diterima, mungkin tidak. Makanya orang yang beramal banyak, itu belum tentu bakal masuk surga. Bukan berarti juga ditolak. Bisa juga amal tersebut diterima oleh Allah. Ada dua kemungkinan. Berarti kalau gitu mending gak usah beramal dong. Enggak. Kalau kita nggak beramal, kita udah pasti nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita beramal, kita ada kedua kemungkinan. Bisa diterima, bisa enggak. Itu tergantung kita. Gimana caranya? Setelah beramal, kita waspadai akan amalan-amalan yang menghancurkan pahala kita. Nah ini, buat teman-teman tolong perhatikan ya. Karena ini bahaya, jadinya capek doang kita beramal. Nggak dapetin apa-apa. Apa maksudnya menghancurkan pahala-pahala? Allah menjelaskan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nah, dengan menyebut-nyebutnya, jangan pernah disebut-sebut kalau kita udah beramal, udah beribadah. Dan menyakiti perasaan ketika kita bersodako, kita berinfak, tapi ada hal-hal lain yang bikin orang yang nerima itu sakit hati. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini seolah-olah dia nggak beriman sama Allah dan nggak beriman kepada hari kemudian. Jadi cuma untuk di dunia doang beramalnya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Harus benar-benar tulus, ikhlas, jangan pernah disebut-sebut dan jangan pula menyakiti perasaan si penerima.